saya Dita Yulia Winalda dari Ilmu Komunikasi 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kelompok penelitian pada komunikasi. Yang pertama itu ada konformitas, adalah perubahan perilaku atau kepercayaan norma kelompok sebagai akibat dari adanya tekanan. Yang contoh pertama itu misalnya ada sebuah geng, istilahnya ada sebuah geng. Di dalam geng tersebut terdapat 4 orang. Nah, dalam salah satu orangnya ini mengajak teman-temannya ke salon, istilahnya ke salon, yuk kita mau ngecat rambut, potong rambut. Tetapi 3 orang ini tadinya sudah mau untuk mengikuti temannya yang mengajak ke salon. Setelah itu temannya yang kedua ini mempunyai ide lagi untuk mengajak ke toko buku, dan teman-teman dan yang ngajak ke salonnya, udah kita ke salon aja, kita sekali-sekali refreshing gitu kan. Dan yang mengajak buku bilang, mending kita ke buku aja, kita dapat ilmu di toko buku itu, kita bisa mencari buku-buku yang kita mau gitu, buku-buku yang kita tahu. Dan yang dua temannya ini tadi sudah mau mengikuti yang mengajak ke salon, tapi teman yang ngajak ke toko buku, ternyata teman-teman yang lain juga jadi ya udah deh katanya, ya udah deh yuk ke toko buku aja. Sedangkan yang ngajak ke salon ini awalnya tidak mau karena dia tidak suka membaca buku awalnya. Dan lama kelamaan semakin diajak semakin dampak positifnya, dia berpikir, oh yaudah deh kita ke toko buku aja, kayaknya gue juga mau belajar masak nih gitu kan, gue juga perlu buku masak, kata yang si salon ini yang ngajak ke salon. Dan akhirnya empat-empatnya mereka ke toko buku itu. Dan contoh yang kedua itu ada sebuah persahabatan 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, 2 perempuan ini dia tuh suka banget yang namanya baca buku lah, ke Gramedia nyari-nyari buku lah. Tetapi satu cowok laki-lakinya ini dia tidak suka membaca buku, hanya menemani mereka pada beli, pada baca. Dan di suatu hari cewek-cewek ini baca buku di tempat kafe lah, di tempat kafe. Dia dua-duanya baca buku, sedangkan yang cowoknya ini dia hanya main gadget, main HP. Dan cowoknya ini merasa kok gue didiemin ya gitu kan. Sedangkan yang baca buku perempuan ini dua-duanya dia malah ngobrol, tapi ngobrolnya tentang yang buku yang dia baca, kayak istilahnya sharing. Sedangkan cowoknya nggak tahu kan dia ngobrolin apa sih gitu kan. Dan keesokan harinya setelahnya si cowok ini ngajak si ceweknya bikin ke toko buku yuk gitu kan, ke toko buku yuk, gue mau nyari buku yang ini. Akhirnya si cowok temen cewek dua ini, yaudah sini katanya, gue bantuin nyari buku yang lo mau, yang lo butuhin. Akhirnya nemu satu buku yang cowoknya butuhin, dan akhirnya jadinya cowoknya jadi suka baca. Jadinya mereka bertiga itu sharing tentang buku. Dan akhirnya cowok mikir, oh ternyata kemarin pas cewek ini berdua ngobrol ternyata tentang buku ya, ternyata asik juga ya. Akhirnya mereka bertiga jadi suka buku dan nyambung deh. Selanjutnya itu ada fasilitas sosial. Fasilitas sosial adalah peningkatan prestasi individu karena disaksikan oleh kelompok. Contoh pertama, pas saya SMP saya kan istilahnya kayak SMP Islam lah ya. Nah, itu tuh ada bergiliran untuk pidato untuk ketepatan di setiap hari Jumat. Pas itu saya berketepatan tuh, awalnya udah hafal nih dari rumah, udah hafal. Pas udah di depan orang-orang atau udah mau majunya, kayak grogi, aduh malu, takut salah ucap lah, takut lupa ngeblank semua lah gitu kan. Tapi ya disemangatin sama teman-teman sama teman saya terdekat saya, ayo bisa ke sini gitu kan. Habis itu pas saya
udah mulai pembukaan, salam-salam gitu kan. Ternyata udah lega nih, udah lega, akhirnya saya lancar sampai selesai. Dan saya berpikir, oh berarti karena orang banyak, yang tadinya saya nggak berani jadi berani gitu. Contoh yang kedua itu ada seorang pelajar, misalnya yang bernama Dini, yaitu mengikuti organisasi kepramukaan. Nah, dia itu si Dini ini jadi pusat perhatiannya sekelompoknya anak kepramukaan ini, maupun di luar kelas, di dalam kelas, karena attitude-nya baik, yang sering ngajarin pramukanya dengan yang benar gitu kan. Jadinya itu si Dini ini jadi pusat perhatiannya sekelompok orang, karena mereka diawasi, si Dini ini diawasi oleh sekelompok orang tentang kepribadiannya dia gitu. Selanjutnya itu yang ketiga ada polarisasi. Polarisasi adalah sebuah dukungan dari anggota kelompok pada suatu tindakan tertentu. Contohnya itu pasti kita pernah lihat, sering lihat, contohnya anak pang jalanan kan. Pasti sebagian masyarakat mengira meresahkan, tidak benar anak-anak itu kan. Padahal yang kita tidak tahu, di dalam kelompok mereka itu pasti mereka itu saling melindungi, saling menolong kan, saling membela satu sama lainnya di dalam kelompok itu. Cuman sebagian masyarakat itu tidak tahu di dalam anak pang ini tuh apa aja gitu. Padahal ya anak pang itu ya, di dalam anak pang itu kayak dia membela teman-temannya, saling menolong, saling melindungi gitu. Nah, contoh yang kedua ini ada mahasiswa yang bernama Ibrahim. Dia sudah mengikuti organisasi kurang lebih 2 tahun, dan dia otomatis dinaikkan sebagai senior. Nah, di dalam organisasinya ini sekelompok mereka memandang Ibrahim itu bijaksana, attitude-nya sangat baik, pintar ngomong kan. Itu di dalam organisasinya. Sedangkan di dalam kelasnya dia orangnya sangat pendiam. Mungkin dia ngobrol hanya sepatah kata atau sama teman bangkunya saja, sama temannya dekatnya saja. Lain dengan di organisasinya, karena di dalam kelasnya itu orang mendukung Ibrahim itu sangat sedikit, sedangkan dalam organisasi orang mendukung Ibrahim itu banyak gitu. Jadinya Ibrahim lebih ke organisasinya gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.